Sampai kemudian kita dengar tentang sebuah kisah seorang yang bernama Muwaffaq al-Iskafi, ada di negeri Syam, tinggal jauh di negeri Syam. Lalu seorang ulama arifin di zaman lampau, Al-Imam Ibrahim bin Adham atau yang lainnya, ketika beliau sedang beristirahat di Mina setelah selesai melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian dia tertidur di Mina itu. Lalu dia bermimpi ada dua makhluk yang sangat putih bersinar berbicara, berdialog. Yang satu bilang kepada yang lain, "Kau tahu tidak berapa yang hadir haji tahun ini?" Yang lain bilang, "Ya tahu." Enggak tahu. "Berapa memangnya?" Lalu dia menjawab sendiri, "Ada 600.000 orang." Saat itu besar jumlah itu. Kalau sekarang 7 juta, 6 juta yang hadir. Saat itu 600.000 besar. Lalu kata itu orang lain kepada orang yang satu, makhluk itu berkata kepada makhluk yang satunya, "Kau tahu enggak dari 600.000 orang itu siapa yang diterima? Berapa orang yang diterima?" Kata yang satu, "Enggak tahu." Lalu dia jawab sendiri, "Yang diterima cuma 6 orang. Yang diterima cuma 6 orang." Kata malaikat itu, "Kalau bukan satu orang yang bernama Muwaffaq al-Iskafi tinggal di Syam, negeri Syam, maka semua mereka nggak diterima, yang lainnya nggak diterima oleh Allah Ta'ala hajinya. Berkat ini orang diterima oleh Allah hajinya itu yang lainnya." Bangun orang ini, orang alim ini, orang arif billah ini bangun. Lalu takut dalam hatinya merasuk, "Aku ini termasuk 6 orang atau bukan ya?" Khawatir bukan 6 orang. Lalu dia berpikir, ini siapa Muwaffaq al-Iskafi? Gara-gara dia dan berkatnya orang-orang itu semua diterima hajinya. Kalau bukan karena dia cuma 6 orang yang diterima haji oleh Allah saat itu, dalam mimpinya itu. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam dari Mekah, dari Mina, untuk mencari seorang yang bernama Muwaffaq al-Iskafi. Sampai pada negeri Syam dia tanya-tanya, negeri itu luas tentunya. Sampai kemudian dengan usahanya dia ketemukan Muwaffaq al-Iskafi, ditemukan dalam satu desa. Lalu ditunjuki rumahnya sana itu Muwaffaq al-Iskafi. Iskafi itu sebuah pekerjaan, yaitu tukang sol. Maka dia ini namakan Muwaffaq si tukang sol sepatu. Lalu ketika dia temui rumahnya, diketuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dibuka, ada orang. "Nyari siapa?" "Nyari Muwaffaq." "Oh, saya sendiri." "Ada apa? Boleh saya bertamu?" Silakan masuk." Dia bicara, dia ngobrol, lalu kemudian ditanya, "Ada hajat apa kemari?" "Saya cuma mau tanya sedikit tentang amalan Tuhan," katanya. "Tuhan beramal apa sih selama ini?" "Amalan apa? Saya nggak punya banyak amalan. Saya cuma tukang sol sepatu." "Loh, tolong kabarkan, saya pengen tahu. Emang ada apa kau ingin tahu amalanku?" Lalu dia pun bercerita, "Aku begini, bermimpi begini, dan semua orang haji itu diterima Allah Ta'ala berkat dirimu itu." Lalu dia pikir, "Aku tidak punya amalan yang hebat-hebat, tapi sebenarnya aku ingin pergi haji tahun ini dan sudah siap uangku dan cukup bekalku untuk pergi haji, tapi aku urungkan." "Kenapa?" "Ada sebabnya." "Ceritakanlah." "Panjang sekali. Aku punya banyak waktu," katanya, "untuk mendengarkan ceritamu." Maka dicerita, katanya, "Istriku sedang hamil dan suatu hari dia ngidam. Aku sudah mengumpulkan uang bekal untuk haji bertahun-tahun, aku sisihkan dari kerjaanku sol sepatu, di setiap hari aku sisihkan dikit. Sampai kemudian tahun ini sudah cukup untuk pergi haji. Tapi di suatu hari itu, ketika aku pulang dari pekerjaanku, istriku mencium bau sate, bau daging yang dibakar. Lalu dia bilang kepadaku ketika aku sampai rumah, "Bang, nyium bau sate, pengen sate, minta apa sedikit sama tetangga." Lalu, "Ini ambil piring nih, bawa, pengen minta walau sedikit, aku pengen sekali." Ya, karena istrinya sedang ngidam. Ya, rupanya ngidam orang Arab, ngidam juga rupanya. Kemudian pergi dia ke rumah tetangganya, singkirkan malu dulu, istrinya pengen. Lalu kita, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam."
Lalu dia keluar tuan rumah, seorang perempuan setengah baya. Katanya, maaf mengganggu, kata. Saya boleh, istri saya ngidam, boleh minta sedikit daging bakarnya, satenya untuk memenuhi hajat istri saya. Lalu kata si tuan rumah, si wanita paruh baya itu, dia berkata, kalau halal buatmu, aku akan berikan. Loh, apa maksudnya? Kata si Muwaffaq al-Iskafi ini. Apa maksudnya halal buatku? Lalu dia bilang, si tuan rumah bilang, fulan, aku ini janda. Suamiku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan perbekalan kami sudah habis. Warisan dari suamiku untuk kami makan sudah habis. Hari ini kami lapar dan anakku pun sangat lapar. Sampai mereka menangis-menangis. Aku kemudian mencari sebab rezeki apa yang bisa kami makan hari ini. Ketika aku keluar, aku lihat di sebelah kejauhan sana ada bangkai kambing. Ada bangkai kambing yang sudah belatungan di beberapa tempat tubuhnya. Lalu aku berpikir, ini yang bisa kami makan malam hari ini. Maka aku pun pulang ke rumah ngambil pisau. Aku pilih daging-daging yang masih bagus dari bangkai kambing itu. Kemudian aku bakar sehingga anakku bisa makan. Itu yang kau cium baunya. Makanya aku bilang kalau halal buatmu, maka silakan. Terenyuh hati si Muwaffaq. Tidak dinyana, ternyata tetangganya semelarat itu dan sesulit itu ekonominya. Dia ingat dengan tabungannya yang dia tabung bertahun-tahun untuk haji. Kemudian dia katakan kepada si ibu ini, ibu tunggu, jangan kemana-mana, aku akan pulang. Maka dia pulang, dia ambil tabungan haji semuanya. Kemudian dia balik ke tempat ibu itu, lalu dia bilang, ini sedekah dariku untuk ibu semuanya. Semuanya, jangan sampai ibu kelaparan lagi setelah ini. Setelah diceritakan itu, baru orang alim ini, Imam Ibrahim bin Adham atau lainnya beliau katakan, pantas kalau aku bermimpi demikian, bahwa semua orang yang haji itu diterima Allah berkat dirimu. Nah, siapa nyana orang-orang pergi haji di sana ibadah, tawaf, sa'i, umrah, tapi berkat orang yang jauh karena mikirin tetangganya, mikirin orang yang berhajat, saudaranya sendiri sama muslim yang di sana diterima dengan berkat dia. Begitulah dahsyatnya orang yang peduli terhadap muslim yang lain ketika dalam kesusahan dan dia mampu untuk membelinya, untuk memenuhi hajatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.